Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati para pembicara, moderator, dan Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan berbincang mengenai ujaran kebencian. Kebencian itu bisa di-drive, bisa dibangun oleh kemajuan teknologi, dan ini perlu pada saat ini kita memahami, memperkuat kapasitas kita di bidang literasi digital ini supaya kita tidak terjerembab atau jatuh ke dalam keburukan akibat dari pengaruh dunia digital ini. Baik, lanjut. Supaya kita tidak menjadi korban dalam kebencian, dalam ujaran-ujaran kebencian dalam menghadapi dunia digital ini, perlu kiranya kita mengetahui bahwa salah satu yang menyebabkan kebencian itu muncul adalah penyebaran hoax, ya. Dan media sosial menjadi alat ampuh dalam penyebaran hoax itu sendiri. Pada saat ini, ya, tidak ada jaminan mereka yang berpendidikan tinggi itu tidak menjadi korban hoax. Gitu ya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ketika bermedia sosial kita tidak hati-hati, ya. Kita kadang-kadang mudah saja memamah informasi yang sifatnya informasi itu sesuai dengan keinginan kita. Informasi yang menyenangkan hati kita. Kita tidak tahu bahwa sebetulnya informasi yang kita terima, yang kita baca, yang kita mamah tersebut merupakan informasi bohong, tapi karena kita suka dengan informasi itu, kita termakan oleh kabar-kabar bohong tersebut. Nah, ini maka kita perlu selalu mengupgrade kapasitas kita tentang pengetahuan tentang hoax ini, supaya kita tidak menjadi korban dan kita tidak menjadi korban keburukan dari penggunaan media sosial dan yang berujung kepada kebencian. Lanjut, perlu diperhatikan hoax itu memiliki motif, memiliki agenda, ya. Jadi informasi-informasi kebohongan yang sering kita terima di media sosial, yang sering kita baca melalui pesan-pesan yang beredar secara berantai di WhatsApp atau SMS misalnya, itu memiliki dua motif. Motif pertama itu motif ekonomi, yang kedua politik. Motif ekonomi apa? Motif ekonomi, hoax itu diproduksi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ada salah satu contoh di Afrika baru-baru ini, ya. Ada salah satu perusahaan pemproduksi masker, kemudian dia berkolaborasi dengan para buzzer. Dia membayar orang-orang profesional yang menggunakan media sosial menyebarkan berita-berita tentang COVID-19 secara hoax. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun ketakutan kepada masyarakat, sehingga ketika ancaman dan ketakutan itu muncul, perusahaan pemproduksi masker tersebut kemudian dengan leluasa dia menjual produknya dengan nama produk masker ajaib, sehingga laku keras. Nah, ini terjadi di Afrika Selatan baru-baru ini, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kabar atau informasi-informasi mengenai COVID itu sengaja diproduksi, informasi bohongnya itu dalam rangka apa? Ada tujuan lain, tujuan ekonomi. Yang di motif kedua, Bapak Ibu, lanjut, adalah motif politik, ya. Nah, apa motif politik dari produksi hoax itu? Yaitu dalam rangka perebutan kekuasaan. Hoax itu diciptakan untuk memburuk-burukkan lawan politik, gitu, untuk menjelek-jelekkan pihak lawan, gitu ya. Bapak Ibu, keburukan yang ditimbulkan oleh hoax itu adalah kebencian. Ketika kebencian itu sudah membuhul di kepala kita, maka kita tidak akan bisa menggunakan akal sehat kita, dan kita akan selalu bersikap tendensius kepada seseorang. Semisalnya Bapak Ibu, kita punya rasa benci kepada tetangga, misalnya tetangga sebelah rumah, maka
segala aktivitas tetangga kita itu, apapun yang dilakukan oleh tetangga kita itu akan selalu dipersepsikan buruk oleh kita. Walaupun yang dilakukan oleh tetangga kita itu sebuah kebenaran, sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang produktif, dia melakukan sebuah banyak prestasi karya-karya, tetapi karena kebencian yang muncul di kita, di kepala kita, maka segala sesuatu yang dia lakukan oleh tetangga kita itu selalu buruk, ya, keluarnya selalu buruk. Nah, ini bahaya dari kebencian yang timbul dari hoax. Nah, dalam konteks motif politik, hoax itu diproduksi dalam rangka untuk menjelekkan pihak lawan, untuk menjatuhkan musuh. Dalam konteks kekuasaan di pemerintahan, gitu ya, lawan politik untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, hoax itu diciptakan untuk mendelegitimasi kepemimpinan. Supaya apa? Supaya timbul rasa kecewa terhadap pemerintah misalnya, ya, timbul rasa kekecewaan terhadap pemerintah, timbul rasa kebencian terhadap pemerintah. Nah, ini motif hoax yang paling banyak. Bahkan berdasarkan riset Kominfo, dari 700 konten hoax yang termonitor kemudian diteliti, mayoritas hampir 90% hoax itu, konten hoax itu bermotif politik. Hanya sedikit atau sekian persen yang motifnya ekonomi dan sifatnya pribadi, ya. Produk kasus Ratna Sarumpait misalnya, gitu ya. Dia menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar tentang dirinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membangun simpati, gitu ya. Simpati terhadap dirinya dan seolah-olah menjelekkan pihak lawan yang merupakan lawan politik dia, gitu. Ini bahaya-bahaya yang timbul. Efek yang timbul dari penyebaran berita-berita seperti ini adalah kebencian. Ya, ujung dari hoax yang disebarkan ini adalah kebencian. Hoax itu semakin besar dan semakin di-drive, itu merupakan kombinasi dari politik dan ekonomi. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ingat ada beberapa waktu yang lalu kasus Saracen itu, ya. Itu berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian. Nah, Saracen ini dia merupakan sebuah komunitas orang-orang profesional. Mereka itu menawarkan jasa pembuatan web, kemudian menawarkan jasa buzzer, ya, yang ada nilai budgetnya, gitu. Kemudian dia juga menawarkan paket-paket lain, memproduksi konten-konten yang sifatnya hoax, membangun hoax, ya, membangun opini yang jelek, propaganda hitam. Mereka bekerja secara profesional, gitu ya. Kemudian masuk menggunakan media sosial, kemudian menggoreng isu-isu, memproduksi konten-konten yang sifatnya hoax dan membangun kebencian, dan targetnya tergantung kepada user, kepada pemesan. Siapa? Kalau dia dipesan oleh lawan politiknya pemerintah misalnya, maka dia akan memproduksi konten-konten yang sifatnya menjelek-jelekkan pemerintah. Atau bagaimana, ya, cara kerja hoax itu supaya kita bisa menangkalnya. Hoax itu pertama dia diproduksi secara profesional, seperti yang contoh tadi Saracen. Ada hoax yang dibuat secara amatiran, yang dia tidak terhubung satu sama lain, gitu ya. Nah, yang paling berbahaya itu adalah hoax yang diproduksi secara profesional. Lanjut. Seperti apa bentuknya? Nah, ini bentuk hoax yang diproduksi secara profesional. Dia ada semacam industri kapital hoax, ya. Ada sebuah semacam pabrik yang khusus memproduksi artikel, yang memproduksi data-data penyebaran hoax. Kemudian data itu setelah diolah, ya, diproduksi kemudian diolah, setelah menjadi produk jadi, kemudian disebarkan, dan penyebarnya itu adalah disebut buzzer. Nah, buzzer inilah yang bekerja menggunakan berbagai alat, yaitu media sosial, entah itu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, untuk menyebarkan konten-konten atau artikel-artikel kebohongan yang sudah diciptakan tadi. Kemudian dalam rangka untuk apa? Mempengaruhi opini masyarakat. Karena mengapa mereka menggunakan media sosial saat ini?
Karena berdasarkan riset, media sosial, terutama Facebook, menempati posisi teratas penggunaannya di dunia, bahkan di Indonesia. Gitu ya. Nanti mungkin pembicara lain akan mengupasnya itu secara detail. Bagaimana penggunaan media sosial itu sangat luar biasa di Republik ini gitu. Maka salah satu cara terbaik untuk melakukan opini, untuk mengontrol opini masyarakat adalah menggunakan media sosial. Maka hoax itu disebarkan oleh media sosial. Maka kita harus hati-hati dan kita harus memahami. Jangan sampai kita menjadi korban karena dampak dari hoax itu sangat buruk bagi kita. Bahaya hoax. Nah, Bapak Ibu, itu ada gambar monster. Hoax itu ibarat sebuah monster ya. Monster. Dia bisa memakan kita, bisa mendatangkan keburukan bagi kita. Karena dia akan merusak persatuan dan kesatuan. Dia berdampak buruk pada kesehatan mental. Kita akan timbul stres, kecemasan, kemudian menyulut kebencian yang menjadi tema kita pada hari ini. Menyulut permusuhan, seperti yang saya contohkan tadi. Ketika kita sudah benci terhadap seseorang, maka kita akan, otak kita itu akan termindset, akan tersetting untuk selalu berpandangan buruk terhadap orang tersebut. Kemudian apa? Menegasikan kelompok lain. Bahkan kebencian yang timbul dari penyebaran hoax itu bisa menyediakan kelompok lain. Ada kasus Holocaust di sejarah Holocaust di Jerman, kasus Hitler yang membunuh massal manusia, yaitu kelompok Yahudi, itu merupakan berangkat dari propaganda hitam yang waktu itu saat itu belum dikenal istilah hoax. Dalam politik, propaganda hitam atau black campaign itu sama dengan hoax. Dia menyebarkan berita bohong, informasi-informasi yang tidak benar. Gitu ya. Propaganda yang dilakukan Hitler saat itu adalah bahwa ras Yahudi itu adalah merupakan musuh bagi mereka ras Jerman, yang mereka merupakan ras tertinggi, ras superior. Propaganda itu yang dibangun, kemudian dia melakukan pembunuhan massal, menjadi untuk melegitimasi pembunuhan massal. Nah, ini efek dari kebencian yang timbul, bisa menyediakan kelompok lain, membunuh kelompok lain. Kita punya trauma sejarah panjang kasus PKI di zaman Orde Lama dulu, itu merupakan bentuk dari praktek-praktek kebencian yang muncul di Republik ini. Terjadinya pembunuhan, keretakan sosial ya, kita tidak bersatu. Kemudian hoax juga bisa memicu terjadinya revolusi atau pergeseran kekuasaan. Nah, bagaimana cara kita menangkis hoax? Pertama, waspadai artikel yang berjudul provokatif, seperti viralkan, sebarkan ya. Ada informasi yang kita terima lewat WA, bila ada kata-kata viralkan, sebarkan, itu kita harus post dulu, kita berhenti, jangan langsung kita sebarkan. Kita harus skeptis. Kemudian cek beritanya melalui apa? Banyak platform cek fakta, misalnya cekfakta.com, kemudian Turnback Hoax ID, ada Google Fact Check dan segala macamnya. Kemudian kita bisa mengecek keaslian foto melalui Google Map. Kemudian penting juga kita mengikuti komunitas-komunitas anti hoax, misalnya forum anti fitnah, kemudian masyarakat anti fitnah dan segala macamnya. Demikian Bapak Ibu, karena waktu terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.